Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan selalu bersyukur ya. Karena dengan bersyukur insya Allah hidup kita akan lebih nikmat, lebih damai, lebih nyaman ya. Di video kali ini ya, coba ini hari apa ini coba? Hari Rabu 21 Juni. Pagi hari ya, jam setengah 6. Kita coba bahas saham MBAP ya. Ada salah satu komen di channel ini, katanya dia mendapatkan info dari orang dalam ya, bahwa cadangan MBAP cuma 2-3 tahun ke depan ya, cadangan batu baranya. Apakah bisa kita hold untuk saham MBAP ini dalam jangka panjang? Ataukah kita sebaiknya menjualnya kemudian kita pindah ke saham yang lain? Nah, sebagaimana saham-saham komoditas ya, itu kan sifatnya selalu naik turun ya teman-teman. Jadi kalau saya sendiri prinsipnya pegang saham-saham seperti saham-saham batu bara seperti ini ya, ambil di support, jual di atas gitu aja. Dan kalau misalnya mau hold ya paling 1 tahun 2 tahun, saat mencapai puncaknya kita jual. Nah, masalahnya adalah ketika suatu saham itu naik, kita selalu berharap akan naik terus ya. Jadi seperti harga batu bara yang tahun kemarin itu kan naik sangat tinggi ya, di $450. Pada saat itu ya sebaiknya memang semua yang pegang saham komoditas ya mengambil inilah, paling nggak yang retail ya. Kalau yang investor besar kan mereka memang menanam dananya cukup besar di situ dan untuk jangka panjang yang mereka. Tapi kalau yang investor retail kan kita harus mengambil take profit seharusnya ya, seperti itu. Cuman kadang kita kan ragus, wah ini paling naik lagi, naik lagi. Nah, begitu turun 5%, 10%, kita masih ragu, ini kan naik lagi, ternyata turun terus, dan sekarang sudah turun hampir mungkin 50%, ada yang 40% ya. Kayak saham MBAP ini turun berapa persen, coba kita lihat. Dalam waktu 1 tahun ini MBAP turun dari berapa ini, 8.500 ke 4.300, ya 40%-an lah. 3 tahun ini masih naik ya MBAP ini. Jadi kalau teman-teman pakai strategi jual pada saat puncaknya, itu mungkin saham MBAP ini dalam waktu 3 tahun dia memberikan imbal hasil hampir 7 kali lipat ya teman-teman. Dari harga 1.450 sampai 10.900. Ini berapa ini, coba kita lihat. 10.900 dikurangi berapa nih? 1.450. 9.450 dibagi 1.450. 6,5 kali lipat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya 100 juta, sekarang jadi 100 juta ya, tambah 02. Nah, jadi 651 juta. Ini masih ditambah dividen. Tapi kalau teman-teman biarkan, maka saham ini turun dari 10.900 ke 4.600 ya. Jadi turunnya cukup dalam. Nah, ini tren penurunan MBAP ini bagaimana? Kalau 5 tahun coba kita lihat. 5 tahun masih naik lah. Terus kita lihat dividennya. Oh, triwulan pertama itu turunnya banyak teman-teman. Ini salah satu sentimen negatifnya ya MBAP ya. Ini triwulan pertama ini cuman $133, 133 EPS-nya ya. Padahal sebelumnya 521. Jadi turunnya banyak banget. Jadi kurang bagus lah untuk suatu perusahaan. Nah, ini dividennya ini teman-teman hitung sendiri, ini dividennya dari 2017, 18, 19,
20, 21 ada terus. 2022 bahkan menyentuh 2000 ya. 2000 itu kalau ini berapa persen? 45%. Besar banget ya. Terus kita lihat cop actionnya, dividen bulan Juni, RUPS. Nah, ini udah lewat semua. Nah, ini apakah ini bisa kita hold untuk jangka panjang? Nanti kita lihat ya, secara teknikal bagaimana. Kalau menurut saya lebih baik saham-saham seperti ini tuh kita hold dalam waktu 1 atau 2 tahun. Kalau sudah mencapai puncak, kita jual, terus kemudian kita ambil lagi di bawah ya. Seperti sekarang ini kan posisinya sudah di bawah ya. Dalam waktu 1 tahun ini sudah di bawah, dan kemungkinan masih ada pantulan ya. Kalau ada pantulan nanti secara teknikal ini bagaimana. Apalagi kalau sentimen globalnya bagus, misalnya harga batu bara naik. Secara PBV ini MBAP sudah 1,38, PER-nya 8. Ya nggak terlalu murah tapi juga nggak mahal ya, karena PBV beberapa saham batu bara kayak Adaro ini itu masih di bawah 1 ya. ITMG 1 lebih sedikit, PTBA juga 1 lebih sedikit ya. Kemudian kita lihat secara teknikal ya. Kalau teman-teman mau masuk ya, kita lihat pakai mire. Untuk info apakah 2-3 tahun ke depan cadangannya udah habis ya, kita memang nggak tahu ya. Kalau misalnya teman-teman punya channel orang dalam, dikonfirmasi aja seberapa valid kira-kira informasi tersebut ya. Karena kalau informasi seperti ini, kalau misalnya pejabat-pejabat tingginya di MPAP itu kan pasti sudah tahu. Mereka sudah tahu, dan bagaimana strategi berikutnya ya, apakah dia akan menambah cadangannya, apakah ada investasi di tempat lain, itu apa di komoditas lain, itu kan pasti ada ininya. Kalau kita nggak yakin ya sudah, kita pindah saja, karena kan masih banyak ya saham-saham komoditas yang lain itu masih banyak. Kayak ada ROI-TMG, PTBA itu kan juga masih lumayan bagus lah ya. Stock price ini MBAP. Secara chart ya ini ya teman-teman. Ini jangka pendek, ini ada gap down. Di sini ini biasanya tertutup, cuman ini tertutupnya kapan kita belum tahu. Ini kalau secara osilator ini sama MBAP ini bagus nih ya, udah mulai tanda-tanda untuk naik ya. Cara Bollingernya coba kita lihat. Kalau Bollinger ini masih kurang ya, masih melebar. Terus MACD biasa coba. MACD biasa sudah mulai ada perlawanan tapi belum begitu kuat. Mulai ada pantulan. Stokastiknya bagus teman-teman. Cuman karena ini belum ada hijau sama sekali ya. Paling enggak nanti kalau teman-teman masuk itu, kalau ini ada hijau lah, paling enggak sekali apa 2 kali hijau itu teman-teman bisa masuk ya. Kalau secara daily belum ada hijau yang cukup signifikan ya, baru 0,0. Oh ini pernah nih 29 Mei ya, 7% ya, di 5775, 29 Mei. Mana ini bang ini ya, 29 Mei, 24 Mei. Oh ini, berarti sempat naik juga. Oh pas kemarin harga komoditas naik itu ya, ini MBAP ikut naik. Secara teknikal ini udah di bawah MA100 ya, ini hampir semua saham batubara itu di bawah MA100 teman-teman. MA5 ya, paling enggak kalau tembus ke 4.500 ini bagus. Tapi kalau masih di itu masih downtrend. Stokastik asari strong buy, MACD sell. Ini kalau teman-teman mau cicil beli boleh nih teman-teman untuk saham MBAP ini. Kita rekomendasinya berapa ini? Oh enggak ada data. Kita lihat ininya ya, apa harga batu bara hari ini.
harga batu bara naik ya 1,32%, tapi untuk bulan Juni masih 126 ya, masih turun ya. Jadi masih ada potensi untuk naik ya, untuk harga batu baranya naik, kemungkinan saham ini bisa naik atau naik walaupun sedikit ya. Tapi untuk di pembukaannya mungkin bisa aja turun dulu baru nanti naik. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham MBAP ini, apakah bisa hold di jangka panjang atau enggak. Kalau saya saham-saham komoditas itu mending nggak usah terlalu lama ya kita hold ya. Asal profit kita jual saja ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.